Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku, teman-temanku, dan para pemirsa semua dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nama-nama komponen mesin pada kendaraan Toyota New Rush, pemirsa. Ini adalah akinya aki tipe basah, masih pakai air. Aki ini fungsinya adalah untuk menyimpan energi listrik dan mensuplai energi listrik ke komponen-komponen kelistrikan kendaraan seperti starter, klakson, lampu-lampu, AC, dan lain-lain. Ini ada level yang harus dijaga, pemirsa. Level airnya ada upper level dan ada lower level. Jadi ketika airnya sudah turun, sebaiknya kita tambahkan dengan air suling, pemirsa. Komponen berikutnya adalah ini, pemirsa. Ini adalah fuse box atau tempat daripada sikring-sikring dan relay kendaraan Toyota New Rush. Ini di balik tutupnya ada nama-nama dari sikring dan lokasinya, juga nama-nama relay dan lokasinya, para pemirsa semua. Kemudian komponen berikutnya adalah ini nih, pemirsa. Ini di sini ada alternator atau dinamo jalan atau dinamo pengisian, di mana fungsinya adalah untuk menghasilkan energi listrik dan dipakai untuk mengisi aki atau baterai, juga untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan kendaraan seperti AC, tip, radio, dan lain-lain pada saat mesin sudah hidup. Kemudian yang berikutnya adalah komponen yang bernama motor fan radiator. Ini adalah motor fan. Fungsi daripada motor fan adalah untuk membantu mendinginkan air radiator dan kondensor AC pada saat mesin hidup, dengan cara menghembuskan angin, pemirsa, melalui baling-baling daripada motor fan itu sendiri. Yang bulat ini adalah motornya, yang di depan itu adalah baling-balingnya atau kipasnya, pemirsa. Lalu kemudian komponen berikutnya adalah ini, pemirsa, oksigen sensor. Oksigen sensor fungsinya adalah untuk mendeteksi secara rinci jumlah oksigen yang ada di dalam gas buang. Kemudian komponen berikutnya adalah ini reservoir tank radiator atau tempat air radiator cadangan, pemirsa. Ini kalau kita ngisi dari sini, pemirsa, dibuka dan ditutupnya sampai garis full saja, jangan terlalu penuh sampai di atas tangki, pemirsa. Kemudian komponen yang berikutnya adalah ini nih, pemirsa. Ini adalah sensor MAF atau mass airflow sensor. Fungsinya adalah untuk mendeteksi atau mengukur jumlah udara yang akan masuk ke dalam ruang pembakaran, pemirsa. Komponen berikutnya ini nih. Ini kalau kita mau ngisi oli mesin dari sini nih, pemirsa. Ini tutup untuk pengisian daripada oli mesin, pemirsa. Kemudian untuk kendaraan dengan transmisi otomatis, ini dilengkapi dengan matic oil stick, pemirsa, dimana fungsinya adalah untuk mengecek jumlah dan kualitas daripada oli maticnya sendiri, pemirsa. Lalu yang ini adalah engine oil stick. Ini untuk
mengecek jumlah dan kualitas oli mesin kalau stick yang ini pemirsa. Lalu komponen berikutnya adalah di sistem rem ada namanya booster rem pemirsa. Ini yang hitam bulat ini namanya booster rem atau brake booster, dimana fungsinya adalah untuk memperingan pengemudi saat melakukan pengereman pada saat mesin sudah hidup pemirsa. Kemudian komponen berikutnya adalah ini adalah air cleaner. Di dalamnya ini ada air cleaner pemirsa, di dalam box hitam ini. Nah, ini dia air cleaner atau saringan udara. Fungsinya adalah untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar dari berbagai macam kotoran dan debu pemirsa. Kemudian komponen yang berikutnya adalah ini ignition coil atau koil pengapian pemirsa. Ini fungsinya adalah untuk mengubah atau menaikkan tegangan listrik rendah aki dari 12 volt menjadi tegangan tinggi sekitar 10.000 volt untuk kemudian menyalakan busi pemirsa. Koilnya semuanya ada 4 pemirsa. Lalu komponen berikutnya adalah di bawah koil itu ada busi. Busi ini fungsinya adalah untuk mengubah tegangan tinggi dari koil menjadi percikan api untuk membakar campuran bahan bakar udara di dalam ruang pembakaran pemirsa. Businya ada 4 sama sesuai dengan jumlah koilnya. Lalu ini adalah coil kanister pemirsa. Fungsinya adalah sebagai tempat penampungan sementara daripada uap bahan bakar dari tinggi bahan bakar saat mesin mati untuk kemudian disalurkan ke ruang bakar pada saat mesin hidup melalui PSP katup pemirsa. Ini PSP-nya pemirsa, vacuum switching valve. Fungsinya adalah tadi untuk membuka saluran uap bahan bakar atau bensin dari tangki melalui coil kanister dan disalurkan ke dalam mesin melalui torter body berdasarkan perintah dari ECU pada saat mesin sudah hidup pemirsa. Kemudian ini adalah OCP, Oil Control Valve pemirsa. Fungsinya adalah untuk mengatur aliran oli ke VVTi controller berdasarkan sinyal maju atau mundur atau bertahan yang diberikan oleh ECU engine pemirsa. Singkatan dari VVTi adalah Variable Valve Timing Intelligent pemirsa. Ini ada 2 OCV-nya, ada untuk yang intake, ada yang exhaust camshaft, karena ini mesinnya dual VVTi pemirsa. Kemudian ini adalah injektor pemirsa. Injektornya ada 4 pemirsa. Fungsinya adalah untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke ruang bakar di mana volume dan durasi injeksinya diatur oleh ECU. Ini nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ada di sebelah sini lokasi injektornya pemirsa. Kemudian lagi ini pemirsa, ini adalah ECU ABS, di mana fungsinya adalah untuk mengatur kerja daripada sistem ABS agar bekerja secara optimal pemirsa. Lalu ini adalah tutup radiator pemirsa. Ini jangan dibuka pada saat mesin kondisi panas karena sangat berbahaya pemirsa. Lalu ini adalah radiator. Radiator itu dimana fungsinya adalah sebagai tempat air pendingin atau cooler dan memindahkan kalor panas dari mesin mobil ke udara pemirsa. Lalu ini adalah washer tank, tempat daripada air washer pemirsa, atau air untuk cuci kaca depan atau kaca belakang pemirsa.
Dan ini adalah daripada motor washernya sendiri pemirsa, depan dan belakang. Fungsinya adalah untuk mendorong air washer dari washer tank ke kaca depan atau belakang kendaraan pada saat switch washernya di-on-kan. Baiklah para pemirsa semua, demikian penjelasan singkat dari saya tentang nama-nama komponen yang ada di ruangan mesin Toyota New Rush tahun 2021. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.